Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah Abu Ali Al-Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishr at-Tamimi al-Yarbui. Dia lahir di Samarkand dan tumbuh di kota Abyur, yang terletak di antara daerah Sarhas dan Nasa. Dia menghafal atau belajar hadits di Kufah, dan kemudian pindah ke Makkah. Al-Fudail adalah seorang yang zuhud, dan termasuk ulama besar di Masjidil Haram Makkah. Dia adalah salah seorang yang sabit, yang disepakati kesikahan dan keagungannya. Berikut kata-kata bijak dari Fudail bin Iyad. Jika kamu tidak mampu menunaikan qiyamul lail dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu telah terhalang dan terbelenggu oleh dosa dan kesalahan yang kamu perbuat. Taat adalah satu-satunya penyelamat yang dapat menolong dan menyelamatkanmu. Manusia paling berdusta adalah manusia yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Manusia paling bodoh adalah manusia yang menunjukkan amal kebaikannya. Manusia paling mengetahui Allah adalah manusia yang paling takut kepadanya. Manusia tidak akan sempurna, sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Dan manusia tidak akan binasa, sehingga nafsunya mengalahkan agamanya. Barang siapa senang apabila namanya disebut-sebut, maka hendaknya tidak usah disebut. Dan barang siapa enggan namanya disebut, maka hendaklah namanya disebut. Apabila seseorang datang mengadukan permasalahannya kepadamu, akibat perlakuan buruk orang lain, maka katakanlah kepadanya, "Wahai kawanku, berilah maaf kepadanya. Sesungguhnya, memberi maaf itu lebih dekat kepada takwa." Hiasan yang paling baik bagi manusia adalah kejujuran dan sesuatu yang halal. Sesuatu yang sedikit tapi halal, di mata Allah menjadi banyak. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka tidak seorang pun akan bermanfaat baginya. Kadar takutnya seorang hamba kepada Allah, sesuai ilmu yang dimilikinya. Tingkat kezuhudan seorang hamba terhadap dunia, sesuai dengan kadar kecintaannya terhadap akhirat. Barang siapa yang beramal dengan apa yang ia ketahui, maka ia tidak butuh terhadap apa yang tidak ia ketahui. Dan barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mengajarkannya terhadap apa yang tidak ia ketahui. Dan barang siapa yang buruk akhlaknya, maka akan buruk pula agama, derajat, dan harga dirinya. Manusia pendusta adalah orang yang suka mengulangi dosanya. Orang yang paling bodoh adalah orang yang menyia-nyiakan kebaikannya. Orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Seorang hamba tidak akan sempurna, sampai ia mampu mengutamakan agamanya atas syahwatnya. Dan seorang hamba tidak akan celaka, kecuali jika ia lebih mementingkan syahwatnya daripada agamanya. Meninggalkan suatu amalan dikarenakan manusia adalah bentuk perilaku ria. Beramal dikarenakan manusia adalah perilaku syirik. Maka keikhlasan karena Allah lah yang bisa membebaskanmu dari kedua hal tersebut. Kemarin sama dengan hari ini, yaitu masa beramal. Sedangkan esok adalah sebuah harapan.
Demi Allah tidak halal bagimu menyakiti anjing, atau babi, tanpa alasan yang benar, apalagi jika menyakiti seorang muslim. Jika engkau menganggap kecil suatu dosa, maka ia akan menjadi besar di sisi Allah. Dan jika engkau menganggap suatu dosa itu besar, maka akan kecil di sisi Allah. Ketakutan lebih baik daripada harapan. Sekarang seseorang masih dalam keadaan sehat. Namun jika kematian telah datang, maka pengharapan adalah hal yang utama. Hati kalian tidak akan mampu mencapai kelezatan iman, sampai kalian mampu bersikap zuhud terhadap dunia. Jika engkau tidak mampu mengerjakan sholat malam dan berpuasa di waktu siang, maka ketahuilah bahwa engkau telah ditolak. Kesalahanmu telah menyengsarakanmu. Rahmatilah aku dengan kecintaanku kepadamu. Sebab tidak ada yang lebih aku cintai selainmu. Yang termasuk akhlak para nabi adalah kesantunan dan sholat malam. Cukuplah Allah yang dicintai. Al-Quran sebagai penenang. Maut sebagai pelajaran. Takut kepada Allah sebagai ilmu. Dan merasa terpedaya karena godaan setan, sebagai kebodohan. Dua perbuatan yang membuat hati menjadi keras, yaitu banyak bicara dan banyak makan. Bagaimana pandanganmu terhadap orang yang banyak dosanya, lemah ilmunya, pendek umurnya, dan tidak pernah mencari bekal untuk hari kembalinya? Wahai si miskin, engkau telah berbuat buruk, namun engkau kira telah berbuat baik. Engkau bodoh, tapi merasa pintar. Engkau pelit, tapi merasa dermawan. Engkau dungu, tetapi merasa berakal. Ajalmu sangat dekat, sedang angan-anganmu sangat panjang. Engkau zalim, tapi merasa disalimi. Suka makan yang haram, tapi merasa engkau waro. Engkau fasik, tapi merasa telah berbuat adil. Engkau mencari ilmu untuk dunia, tapi merasa bahwa engkau mencarinya untuk keridhaan Allah.